Banyak orang yang semangat ingin langsung menghafal Al-Quran, tapi akhirnya di tengah jalan dia berhenti. Mungkin baru dapat 1 juz, 2 juz berhenti. Ini kenapa? Karena tentunya ada satu hal penting yang terlupakan, yaitu ada tahapan persiapan sebelum menghafal yang dia nggak persiapkan terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WAP Official yang dimuliakan Allah. Dalam video kali ini kita akan membahas tahapan penting sebelum seseorang mulai menghafal Al-Quran. Tahapan ini disebut juga tahapan isti'dad atau persiapan pra menghafal. Kalau tahapan yang terlewati, maka hafalan kita akan terasa berat, cepat lupa, dan bahkan membuat kita patah semangat dan putus asa. Oleh karenanya kita kaji bersama dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan juga hikmah nasihat dari para ulama-ulama yang sudah berhasil. Jangan lupa tombolnya subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang lebih semangat bersama Al-Quran untuk menghafal, mengamalkan, dan mendapatkannya. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir kita akan simpulkan dan saya akan bocorkan sedikit materi di video berikutnya, yaitu tentang tahapan berikutnya tentang persiapan ataupun menghafal Al-Quran. Yang pertama, tahapan persiapan isti'dad ini, yang pertama mengenal objek yang dihafal, yaitu Al-Quran itu sendiri. Harus tahu sifat-sifatnya. Apa? Pertama, Al-Quran itu mudah dihafal. Allah SWT menegaskan dalam banyak riwayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan ayat 40. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya jangan ragu, Allah SWT memberi jaminan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mungkin dan mudah. Yang kedua, sifat Al-Quran yaitu mudah terlupa. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadu hadal Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan min ibili fi'uqdiha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jagalah Al-Quran demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh ia Al-Quran lebih cepat lepas daripada unta yang lepas daripada ikatannya. Oleh karenanya sejak awal calon menghafal Al-Quran harus siap untuk murojaah terus menerus. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini tidak pernah sia-sia selama niatnya ikhlas. Menghafal Al-Quran tidak ada ruginya. Walaupun belum hafal, belum lancar, setiap huruf yang dibaca ini adalah pahala, adalah hasanah bagi orang tersebut. Kemudian yang keempat, Al-Quran menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian selanjutnya mempersiapkan subjek atau diri penghafal Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah. Hafal Al-Quran bukan untuk status, bukan untuk lomba, tapi untuk mencari ridhonya Allah, senangnya Allah SWT. Kemudian mempersiapkan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai sisa waktu. Berikan jam emas, jam spesial, jam yang memang luar biasa, pagi atau setelah subuh. Kemudian selanjutnya siap untuk istiqomah. Menghafal itu bukan maraton, bukan sprint. Lebih baik sedikit tapi konsisten. Kemudian selanjutnya kualitas ini lebih utama daripada kuantitas. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan amalan yang sedikit tapi terus dilakukan terus menerus lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang banyak tapi terputus-putus ataupun hanya satu kali saja. Kesimpulannya, jadi sahabat WAP yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, sebelum menghafal Al-Quran ini ada hal yang sangat penting. Dan jangan dilupakan, jangan lompat-lompat, jangan langsung ke juz 30 atau ke target sekian hafalan. Siapkan dulu hati, niat, dan waktu. Kenali bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, tapi juga mudah hilang atau mudah lupa kalau tidak dijaga. Dengan persiapan matang, insya Allah perjalanan menghafal Al-Quran pun akan lebih ringan, akan mudah.
Walaupun ada rintangan, insya Allah akan memberikan solusinya dan tentunya penuh berkah. Di video berikutnya kita akan bahas tentang tahapan setelah persiapan dalam menghafal Al-Quran, yaitu untuk tahapan menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi pastikan subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini agar banyak kawan-kawan yang istiqomah semangat untuk menghafal Al-Quran dalam hari-harinya, dalam waktunya. Insya Allah kita semua digolongkan sebagai ahlul Quran, ahlullah, menghadap Allah SWT dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.